diprioritaskan. Tapi kalau misalkan ngelihat Harin dari mah tetep ya. iya kalau Yep. ngelihat dari polanya harusnya bandnya juga nggak jauh-jauh kan. Masih dengan adanya Masha dan juga Chip. Sama, cuma beda lokasi aja nih ya. Mati. Oh, hari jadi band. Nah, Wah. Hari jadi band. Baru nih berubah nih. Heran dipaksa main apa sekarang ya? Masuk zona netral nih udah nih ya. Iya, ada Joy berarti ya. Joy Hayabusa. Joy Haya Joy Haya. atau Suyo Chushin. Ya, justru ini diadu sih kayaknya. Joy Hayanya bisa dilepasin. Iya sih, tapi tetap aja Chip yang mahal ya menurut Yap. aku. Ini mau main Chusin atau Loyi? Ayo. Loi-nya band sih. Masih Kayaknya di FPL hampir semuanya udah ada Loi di first phase. Oke. Dan yang ngepopulerin di Loi pertama kali di FPL juga kan Suelo. Suelo kan? Yap, Suelo. Bener ya? Butterflies Chusin yang ini, Ben. born by Mereka mau the Loi kan? guided by lanterns. Ditawarkan, ayo band Loi atau Iya. mau band Experience Granger the ya? infinite. Coba Luigi. Luigi. Wah. Luigi. Bentar, ini MM-nya yang dikurangin sekarang. Iya mereka nge-shutdown Erland. Ya. Karena Dua dari, hero-nya. karena dari tadi kan beberapa dari magical damage dihilangin. Tapi ini enggak. Nah, Tapi ini jungler yang terbuka Joy Iya. Haya. Joy, Haya, Suyo lah. Pilihlah mau yang Lui. mana lah. Loi ya? Luigi. First Loi. Pas Loyi. Loi atau Kalea? Sulit sih kalau kayak dua-duanya ya. Mendingan Loi sih ya. Iya. Untuk Kalea. Kalea apa? ternyata. Kadang suka menjadi pertanyaan ya. Di band terus-terusan di fase awal, tapi sekalinya dilepas gak di prayo. Iya, Misteri. Kalian juga sebenarnya bukan ayo banget ya buat Divas di game pertama. Iya, dan ini Loi-nya berarti bisa jatuh ke tangan dari Moreno dong. Yes, Loyi-nya mungkin diadu nanti Loyi dengan Valentina. Tapi kita udah melihat nasib Valentina dikabarkan babak belur ya. Iya, ini masih rawat jalan Om Valentino. Tapi Moskownya diambil, Erlan mau kemana? Dan Loi, ini Loi. bakal macro play banget berarti. Yes. Wah. Ini kalau diambil Loyi-nya diambil, pick ketiga Hayabusa. Iya. Wow. Ini 40% map udah Suyo. dikuasain ya. Tapi Suyo. Harusnya ya. Bukan ya, bukan. Suyo yang diambil. Lebih mengedepankan untuk bermain sustain saja ya, konsisten Iya. pastinya untuk perebutan dari objektif turtle. Ya. Sehingga Loyi mungkin bisa dipegang Suelo, apakah kamu akan menggunakan Loyi sekarang? Atau kalau misalkan kaliannya di EXP Lukas Matil, Ada Valentina, masih. iya Ya. sih. Agak sulit ya. Yep. Oke. Tapi untuk Kivos, Loi kah? Time to drop the beat Dan of the Joy flash. terlebih dahulu. Wow. Iya, ada Joy. Win rate yang cukup sedih ya. 40%. Buat Joy ya. Yang kita Iya. tahu ini power banget sebenarnya. Joy Suyo. Dan Iritel. Ingat Kalea kemarin sempat dipakai Natko juga. Oke, dan yang solo kill Ryota itu ya. Iya, itu dia. Oke, bahkan Loi-nya sekarang bisa jatuh ke tangan dari Moreno. Tinggal berani gak nih buat Iya. buka? Karena kan Ini hero-hero range deket juga kan. Enak Iya. Loi. sangat-sangat dekat sekali. Atau mau ambil ke Yves, Iya. Ravarsa, Kalau takut di pick up, Zas. balikin ya. Dibalikin, bener. Apalagi kalau misalkan itu Joy lagi nyanyi-nyanyi kan, disembur kan ngikut. Ya. Tigreal yang dibuka. Begitu kayaknya. Tigreal. Ya. Oke. Oke. Mid lane-nya belum jadi priority sejauh ini ya. Cuekin banget di sini Om. Iya, kayak sebenarnya pool atau opsi hero mid lane sekarang kan lumayan banyak kan. Betul. Bahkan Marsha. sampai eksplorasinya ke arah dari Jas ya Allah sudah banget. Jas. Jas. Kenapa? Tadi pakai apa? Pakai J. Jasnya rusak. Pakai J tadi. Jas Jasnya ya. rusak. Kenapa? Masih sudahnya keluar. Masih sudah keluar. Oke lah. Valentina jadi B. Kalau Papian gimana manggilnya? Pavian lah. Oh. Tapi susah PIV. Poveus. Bisa lah. Ya, tapi ranking yang lain nih ya. Ada Valir loh di sana. Onyx Philippines. Onyx dia. Iya, Onyx Philippines tadi kita lihat Valir ya. Valir beredar ya. Tapi mereka juga memang lumayan bisa ke Vale juga Iya. kan. Hero-hero kayak gitu. Ya kalau kita mau meet-nya Cyclops juga 4-nya Onyx Philippines mah kita menang om. Begitu. Lagi ya tim terbaik sejauh ini
di yang sekarang ya, dengan gelaran yang mereka dapetin juga, Aha. ya udah. Oh gitu ya. Iya nggak sih, lagi bagus gitu. Jadi kalau kita di sana kita numpang menang gitu ya. Oke, tapi sabar dulu nih, EXP Lane lagi Kapovnya sudah ditutup. Ada Hylos, tapi Loi-nya akhirnya masuk ke dalam fase ban Iya. di second ban phase. Gak Prayo ya, mungkin karena emang sering ban juga, jadinya mungkin belum siap dengan gameplay dari Loi. Yap. Oke. Mid-nya dulu kah, tapi kalau misalkan memang Vexana nih, bisa jatuh ke tangan dari EVOS juga bagus. Buat bisa cancellation terhadap Tigrealnya. Hilda. Oh, Hilda. Pilihan terbaik Om dari Tsunami. Tsunami. Tigreal akan menjadi pilihan kah? Kalau apabila mereka emang bisa nge-burst cepet. Bisa sih untuk karena kan di sini kaliannya juga di flex. Belum tentu main jadi robot. Yap, Jadi mereka bisa buka lagi satu EXP yang tangguh lah. oke. Edit lagi masih ada. Edit Yves lagi kah? Edit Eve. Atau edit Vexana? Main CC lagi? Nah, tuh. Tapi Vexana oke sih. Ada ini kan, ada internal guard juga bisa Ya. nge-backupin nanti. Tapi Oh. Jas keluar lagi dan Hylos. Tapi bedanya mungkin nasibnya sekarang gak ada Jusin ya. Iya. Jadi Hylosnya gak bakal senangis kayak tadi. Ya, tadi kayak lagi jalan, aduh kenapa sih? Kok lepas nih hero nih, ngeselin gitu. Diangkat terus aku dicapit-capit. Capek. Di claw machine. kepiting dia. Iya. Tapi untuk last pick dari Bigetron, mid lane mereka. Mau Valen? Valen oke. Mau Nova Valen? Ria. Menarik ya, bagaimana Novaria akan bertemu dengan Zas. Iya, Nova dan juga Zas. Nova juga menjadi cukup power ya untuk belakangan ini yang sudah mulai muncul setelah patch yang terakhir. Dan ini dia kembali lagi hadir pada hari ini. Di beberapa game sebelumnya kemenangan udah berhasil didapatkan, kekalahan juga udah berhasil didapatkan oleh Novaria. Ya. Tapi sekarang Ul, Ya. Dan akan menjadi milik siapakah? Game yang ketiga, match point untuk kedua belah tim. Dan kita akan menuju game terakhir di hari ini. Sebagai pembukaan juga bagi laga di leg yang kedua. Jadi buat EVOS fans dan juga Bigetroopers, mana suaranya? Wehe, masih terdengar semangatnya begitu membara Yap. dari masing-masing super fans dan ini adalah game terakhir di hari ini. Siapapun yang memenangkannya Yep. akan mendapatkan poin dan peringkat kedua sudah pasti. Benar, dan terlihat lagi bagaimana kali ini dengan adanya Swaylow menggunakan Purify, Om. Iya, Dua Swallow Purify ya? Tapi oke lah, kayak dari Zasnya juga ya, meskipun dia punya Purify, masih ada Nightmare Expert yang akan nemenin dia juga kan. Jadi nyawanya ada dua lah ibaratnya juga. Sementara Luke dengan Hilda nih, seberapa agresif nanti juga untuk Luke-nya akan nge-backupin setelah melakukan clear di level 2 Yep. buat dia. Oke, dan sejauh ini ya lagi-lagi ya Fog damage akan dimaksimalkan juga oleh Moreno, sementara Luke Buset, menang galak jalan banget. banget nih. Ya pasti Galak ya. banget udah ke situ aja deh. Dan ngecekin ke situ ada Kalia udah satu-satukan juga bisa dengan Kalianya. Tapi skillas untuk emblem setnya nih, sama-sama dengan emblem tank yang kedua EXP Lane yang bermain. Yep. Dan ini sebenarnya juga Nightmare Expound jadi bisa senjata makan tuan juga ya. Dia bisa cari orang, bisa jadi CCTV, tapi Iya. nambahin gold juga. Betul. Ini Wait, Natko. Taka basah, satu terakhirnya apakah bisa bertahan karena Anabel? untuknya masih ada Kaya yang mencoba untuk bisa Waranko. menghantarkan. Hampir saja Anabel menjadi korban, namun sekarang satu terakhirnya. Hei, masih dipaksa dengan satu lagi Astral Meteor tadi yang sudah terlihat. Iya, terkena dengan adanya ledakan Astral Meteor sehingga akhirnya Natko pun hilang. Dan sedikit miskalkulasi untuk mengejar ke arah Anavel. Itu bakal jadi mahal banget kalau Natko-nya dapat Anavel loh. Nyaris loh tadi. Iya. Sangat-sangat nyaris sekali juga, tapi damage burst dari Luke juga yang bisa mengcover tadi semuanya. Jadi masih untuk keunggulan untuk Bigetron setelah first blood yang mereka dapatkan, tapi Luke-nya. Wah, masih dong, oke. Dan Luke pun mendapatkan ganjarannya. Dan ini game yang lebih sengit ya dibanding game 1-2 tadi. Iya. Terjadi jual beli serangan, pertukaran pun kian terjadi Om. Ya masalahnya tadi ada info kan. Uh-uh. Kalau semua pemain dari EVOS sudah kembali lagi gitu loh. Dan Luke masih ada di depan tepat dari turret milik dari EVOS. Langsung ditangkap hidup-hidup dia. Langsung Tidal Strike muncul. Ditangkap hidup-hidup. Tapi untuk Gurame. Waduh. Ditangkap hidup-hidup. Turtle akan muncul. Tadi di game 1 perfect turtle buat Albert, game kedua perfect turtle buat Anavel. Dan Yep. ini dia penentuan 2 menit pertama siapa yang akan bisa kembali menguasai dari segi objektifnya. Oke.
Tuh, dari Albert masih mengamankan dulu ke arah purple buff. Gitu. Di atas masih cukup adem ayem juga. Pergerakan di antara kedua Max mana? Ya, lihat transfer spotnya ya, ngeselin ya nembak. Ya, dan jadi CCTV Astral Echo. Oke, itu dia. Astral Echo, tapi sekarang Swelo sepertinya sudah berubah dan juga akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi Turtle sepertinya masih ditarik ulur, bahkan sekarang Kayeye harus balik badan. Dan informasi ya buat Swelo-nya juga sudah tidak ada lagi Dominator Descent-nya. Yap. Oke, tapi Lu masih coba untuk ada di paling depan. Oke, ada Finn, bahkan sekarang Anafel udah akan join pula. Tapi Kayeye mendadak menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Namun sekarang coba lihat look-nya. Masih berputar-putar, Swelo. masih mencoba mencari celah. Namun sekarang ada Spear of Destruction. Masih bisa dikocek pula di mana Albert menyelamatkan diri. Tapi Swelo menjadi korban dan sekarang Natko korban lanjutan. Iya, dan Swelo pun dengan adanya Purify dia nggak bisa lari dari paculan Hilda ya. Iya, langsung ditempel ya. Ada look yang menuju ke dia juga dan tumbang. Dan ini seakan-akan kita selalu melihat ya. Siapa yang dapetin turtle yang pertama, rate-nya selalu masuknya ke jungle-nya musuh. Iya ya, udah memang polanya gitu ya, manfaatin aja. Apalagi di saat tadinya turtle yang bisa didapetin, diambil. wah belum berhasil. Gagal. Oke, ada pergerakan tadi udah dilakukan pula oleh Natko sendiri di bagian bawah. Kayaknya hadir, kayak bersiap. Akankah berhasil untuk bisa memberikan sebuah perlawanan? Namun kali ini Anafel masih sempat untuk bisa melarikan diri. Iya, ini Natko benar-benar masih ringkih banget ya. Yes. Atas gebukan dua pemain tadi bergerak ke arah bawahnya juga. Sementara Bigetron yang mereka akan kembali menguasai jalannya pertandingan karena mereka udah punya modal dari Turtle 1 tadi. Ya, tadi lihat Erlangnya dipaksa untuk purify juga kan, bukan sprint yang dipakai. Jadi memang kalau sampai di-trigger sekali saja akan jadi makanan yang bisa masuk dari Eman. Dan so far untuk goldnya masih baik-baik saja. Bigetron mereka punya glowing one. Sudah mulai cukup terjaga dan bahkan Hildanya nih leading ya. Bahkan tanpa menggunakan Furious Hammer. Full defense buat Hilda, Radiant first dan juga Takuts. Itu ketemu Zaz sudah pede banget Om. Ya, udah pede Zaz, Albert juga aman dia. Ya, karena dia lebih penting untuk menyelamatkan diri ya dibanding delivering damage. Karena tadi aja nggak ada item defense. Yep. Item attack, sorry. Swelo aja bisa ditumbangkan kan. Ya, tempelin aja semuanya. Ada Art of Hunting juga. Yap, dengan Powerful Lightness juga ya sebagai eksekusi. Oke, dan lagi-lagi ya teror dari Moreno dengan Astral Sphere-nya juga ditembakkan terus-menerus. Sementara di arah top lane, Sakit banget, oke. Sebuah pancingan tadi seperti dari Reman. Tertangkap basah pula Anafel. Masih ada kesempatan untuk Erlan bisa kabur. Yap, Albert mencari celah juga untuk bisa menjalankan lane bawah. Sementara masih ada Moreno ya dengan movement yang cukup cepat juga seenggaknya mencari-cari informasi tapi memang dibiarkan dulu dan membuat akhirnya dari Eman yang ditugaskan untuk memegang lane bawah. Ya. Dan enaknya untuk Moskov bisa join tim 4 kapanpun juga ya. Jadi gak ada masalah untuk Eman meskipun dia harus menjalankan lane yang jauh. Lihat look-nya. Dia akan selalu bisa open position buat yang lain. Purify. Kan? Ada Purify yang sudah ke pop up loh. Anafel. Tapi sekarang terlihat Anafel terjebak. Anafel masih berusaha untuk bisa melarikan diri, berhasil sejauh ini. Bersiap untuk bisa melakukan flanking dan juga berbalik arah menuju ke area turtle-nya. Astralico udah langsung dikeluarkan tapi di bagian bawah. Ada satu lagi yang sudah dihancurkan dan berhasil didapatkan oleh Albert. Bahkan tadi terlihat ada Sphere of Destruction memang sudah mulai korek pula namun sekarang terlihat ada Narka yang menjadi korban. Namun double kill. Eman pun langsung bagi landasan cepat tapi masing-masing nomor tidak ada lagi. Anafel masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan namun di bagian belakang ada Erlan dan juga dari Swelo yang bekerja sama untuk bisa menghancurkan Anafel. Dia tuh lagi berkutat di situ tanpa tersadari ya bahwa HP-nya juga tergerus. Gak terlalu masif tapi ya kok habis. Iya, lumayan ya tadi. Dan akhirnya di sini bagaimana Albert sanggup untuk mengejar keunggulan Anafel juga. Dapetin turtle-nya, dapetin beberapa poin kill tadi. Oke. Dan gak ada death buat dia. Tapi Eman juga menjalankan tugasnya dengan baik ya. Dia seenggaknya dapetin altar bottom turret-nya juga. Dengan adanya Sphere of Destruction mencoba untuk join the fight. Namun sejauh ini kita udah ngeliat dari EVOS mereka mampu untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Erlan. Ada Glorious Pathway yang memang sudah dikeluarkan pula tapi Erlan Sphere of datang. Destruction dikeluarkan pula. Bersiap untuk berpindah tapi ternyata Erlan untuk kali ini pun tidak selamat. Dan mereka melakukan sebuah aksi balasan. Eman akankah bisa kabur dari tersebut tapi sedikit lagi tadi di mana itu. Eman dia pun langsung lacap. Bahkan Luka tertinggal. 1 untuk 2 player. Itu dia Dominator Descent Om yang benar-benar tidak terasa. Tapi diam-diam memang mengikis HP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron. Iya, pelan tapi pasti ya. Iya. Untuk damage dari Dominator Descent tadi. Dan gak bisa ditarget juga Swelo-nya akhirnya. Kalau mau ditargetkan ke dia,
banyak waktu yang akan terbuang. Terutama ya kalau targetingnya datang dari Eman. Oke. Dan walaupun memang tadi ya kita lihat semuanya komit menuju ke arah Erlan. Memang Erlannya tumbang tapi balasan dilakukan sama EVOS juga membuat mereka mempersempit lagi gap ketertinggalannya. Yep. Yang tadi kita ngelihat di angka ribuan dipegang sama Bigetron. Sekarang perlahan-lahan sudah mulai dikejar juga. Teamfight yang kayak tadi tuh, teamfight rapper itu akan menjadi zona nyaman bagi Swallow. Iya. Ini sangat-sangat menguntungkan Swallow bahkan. Semakin rapat di sana, semakin lama areanya di Dominator Desa akan semakin bahagia. Oke, Swallow benar-benar langsung diusir. Tapi sekarang Swallow-nya akan gak bisa untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi sekarang Dominator udah langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka bersiap untuk bisa membalikkan keadaan. Namun Vin selamat sejauh ini. Iya, dia masih bisa mundur dengan Secret Hammer-nya juga. Dan Albert sudah selesai dengan satu buah Holy Crystal. Dan lagi-lagi EVOS punya PR adalah lane jauh nih Om. Ya. Sebenarnya Lenjanya bisa dijalankan. Wah, di atas, Oke, di atas. Oh! Erlan Solo. Erlan! solo kill, menepis semua omongan yang masuk ke dalam tubuhnya. This is King Erlan! King Erlan berhasil langsung menghancurkan Eman. Wah, di belakang kita tuh King Erlan di suara iya, itu. benar. Dan ini menjadi kesempatan buat EVOS ya. Mereka akan langsung secure menuju ke arah Lordnya. Yap, dan sekarang Erlan sudah join ke dalam Luke pertempuran. sakit banget. Ada Luke yang akan menjadi korban sesaat lagi. Luke tidak akan kuat menerima damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Wah, hampir saja, hampir saja. Bahkan dengan adanya Radiant Armor juga ternyata tidak cukup untuk bisa menahan banyaknya magic damage dari EVOS Om. Iya, Albert Swallow ya. Iya. Dan memang itu sangat-sangat dalam sekali dengan Holy Crystal yang sudah dipegang. Dan bahkan Glowing One yang mengurangi sebenarnya untuk musim-musim efektivitas dari heal, milik dari heal dia sendiri. Wah, Albertnya. Wow, oke. Albert akankah bisa mendapatkan karena 200 kali, tapi terjatuh. Gagal, bahkan sekarang Natko-nya ada tidak strike tadi yang langsung gagal. Harusnya terjebak kali ini. Akankah menimbulkan korban tambahan, namun sekarang sedikit lagi berterusan di mana Anapela pun menjadi korban. Tapi Dominator reset. Namun Natko, Spear of Destruction. Bahkan Swallow terjebak. Blunder dilakukan. Terabsen satu persatu. Bermula dari Albert yang memang miskalkulasi. Joy. Ada apa dengan Joy yang coba untuk maju tapi ternyata kalkulasi damage atau perhitungan ini belum maksimal. Iya, itu harus benar-benar maksimal ya. Apalagi dengan penggunaan Joy yang hero-nya tipis tapi punya damage yang super besar. Buset, walaupun berdua mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah inner turret. Even yang ada di atas saja cukup. Cukup ya. Tadi splash damage dari Erlannya juga udah mulai kerasa soalnya. Ya, apalagi ada BDS tadi ya. Ya. Baru selesai juga untuk Erlan. Nah, ini dia dari Lord yang akan bisa dinetralkan oleh Bigetron. Tapi tadi, satu momen di mana sebenarnya mereka bisa unggul lebih jauh. Tapi ternyata bisa dinetralkan. Oke. Tiga tertinggal, selesai. Tapi Erlan sendirian. Rekan-rekannya sudah hadir. Satu persatu kayak tidak pernah lengkap jadinya ini pemain dari EVOS ini. Pop damage-nya ini yang ngebuat akhirnya jadi yang di depan ya udah dimakan aja. Ya, hilang satu, terabsen ya. Dari pemain-pemain EVOS juga. Soalnya reset untuk EVOS mereka harus sedikit meredam bagaimana agresivitas dia yang lumayan cepat tadi. Dan harus berhati-hati ini. Masih dengan Moskov loh, ingat kita belum bisa bilang Bigetron out karena ini ada Moskov. Late game power dari Moskov bisa melakukan split push yang akan berbahaya. Pertama bisa mendorong Albert mundur ke belakang berkat kepada sering. Yap. Dan itu dia ya dari split push power yang akan nge-distract tentunya. Apalagi itemnya ini baru jadi selesai. Swift Trinity-nya. 3 attack speed-nya baru aja selesai. Selesai buat Eman. Ya. Angka 3-3-3 juga ya buat Eman. Buset, Diangkat, oke. diangkat. Di dalam strike-nya, bahkan sekarang ada satu lagi pergerakan di mana Luke tidak akan bisa selamat. Tsunami Eman. begitu baik. Hey! Dan Eman mendadak menjadi korban tambahan pula Eman. Oke. Oke. Moreno maju lagi. Moreno mencoba untuk bisa mengatakan damage yang belum tentu tadi arahnya kemana tujuannya itu. Itu agak kangen aja kali Ki sama Moreno. Oh, ketemu di situ. Ketemu, tapi loh kok darahnya warnanya beda. Oh, lawan ternyata. Tapi ada sebuah aksi juga yang dilakukan sama Anavel. Dia coba untuk dorong lane atasnya, seenggaknya inner turret top lane berhasil untuk dihancurkan. Ya masih cukup berhasil ya. Ya. Ini Erlannya bisa dikejar kan? Ya, Bisa kabur. sulit. Terlalu jauh juga ya. Dan sekarang Purple Buff kemungkinan akan jatuh ke tangan Swallow atau Erlan. Sementara Lordnya juga sudah mulai spawn. Ya, kereset nggak jadi dari ambil tuh udah. Ini nggak diambil sama mereka Nggak ya. jadi. Mungkin resiko besar kalau mereka mau coba untuk kontes di sana. Yap. Karena biarkan juga. Karena mereka berfokus sekarang untuk berada di area dari Lord. Terlihat ada 2 player bagian atas. Namun sekarang Tsunami Slam-nya dikeluarkan kembali, bahkan ada sebuah barikan lewat. 200 Parwell langsung dikeluarkan dan Luke pun menjadi korban. Bisa karena mereka tidak bisa karena terusir mundur jauh banget. Walaupun sekarang coba lihat Eman yang
bisa mendapatkan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Yap, dan tidak ingin terburu-buru EVOS untuk bisa lanjutkan team fight-nya. Mereka dapetin Lord. Mereka mundur dan akan set up kembali. Yes. Early game yang sempat dipegang oleh Bigatron, Om, seketika ini udah mulai direnggut oleh EVOS. Yap, dan juga selain daripada dapetin Lord, Erlan sudah punya Win of Nature. Wow. Yap, akhirnya ada Udah siap. jawaban untuk Eman ya, kalau Yap. memang tiba-tiba lompat ke Erlan. Sangat siap sekali defend glaive, lihat tuh buat Albert ya, defend glaive. Tersedia Blood Wings, Holy Crystal. Kayak untuk damage-nya dari Albert pun gak bisa dibendung sama sekali. Kalau ada yang kena Tsunami Slam, sementara full return bisa didapatkan dengan Joy, langsung tumbang. Oke. Dan jangan lupakan sebenarnya juga ini damage dari Moreno yang cukup bisa menjadi eksekutor ya, Om ya. Betul? Oke. Tinggal Lord. dia PR-nya berarti. Bloodnya sudah masuk. Di atas masih ditahan. Oke. Di area tengah, wave minion ada yang lolos. Tapi mereka sepertinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan serangan dengan Lord yang sudah mereka bawa. Tambah American Mount lagi. Cici ya. Sakit banget tuh. Aduh. Itu, tembakan itu dia yang mungkin jadi harapan untuk bisa men-shutdown Erlan adalah damage dari Moreno. Waduh, Oh. kena lagi tuh lihat. Swallow sisa segitu coba. Ada butterfly effect-nya lagi. Iya. Kena lagi damage tambahan. Tapi ya, sejauh ini kita melihat bagaimana Bigatron juga masih bisa bertahan. Hanya kehilangan satu buah base turret aja di arah bawah. Yap. Masih bisa ditahan. Tapi EVOS nih, mereka sudah mulai berlari juga. Aku nggak melihat adanya celah ya bagaimana Eman bisa masuk dengan mudah. Karena Eman jelasnya bisa ditargetkan gak cuma dari Magic Diamond, tapi nanti bakal masuk juga dari Erlan. Oke. Tapi ya kembali reset ya dari segi temponya juga. Masih melakukan farmingan dari Albertnya untuk memperkaya kembali dirinya. Sementara teror-teror dari Moreno ini yang perlu diwaspadain sama EVOS. Ya, teror dari Astral Spear ya. Iya. Nah, Nah, Narko juga dari tadi bagus banget loh. Tidak strike-nya, tambah langsung Tsunami Slam juga. Iya. Ganti tadi. sebenarnya ini match-nya yang jauh lebih kerja keras buat dua tim. Baik untuk Swallow atau untuk Moreno juga. Oh lihat. Narko tahu-tahu ke situ tuh dia lompat indah ke situ. kaget ya. Kaget. Kaget ya. Tapi ya sambil menunggu juga untuk itemization ya, tambahan lagi nih ada Malefic Gun. Yap. Untuk Erlan dan Albert. Lightning Truncheon, Om. Lightning Truncheon ya. Iya. Ada resonance yang sudah berubah juga. Yap. Itu dia kekuatan dari Lightning Truncheon yang baru saja dapetin adjustment atau buff. Oke. Dan ada cooldown juga ya. Ya, ada cooldown reduction. So, di bawah nih gimana nih kabarnya? Bagaimana dari Eman? Ini sebenarnya sudah punya Swift Trinity tadi. Yap. Eman juga bagus, cuma nggak bisa dia buka. Dia harus menunggu antara loop, tapi kita bisa melihat ya bagaimana kondisi dari loop. Kalau sampai dia ngebuka sendirian, ditarik dengan table slam, Tsunami Slam, langsung habis dia. Yap. Instant. Seketika ya. Seketika. Even itu Finn juga sih. Iya. Dan Oh iya, bicara soal Finn. aha, Kapan implosion terbaik yang kita lihat tadi? tadi di awal doang ya. Dan itu pun kita lihat dianya tumbang. Walaupun udah coba untuk megangin ke arah Albertnya. Ya, karena memang targetnya dia ke Albert sekarang. Albert langsung mempercepat langkahnya tapi tadi numpang lewat saja. Iya. Si, ya. Permisi. Saya mau rhythm. Web, ketahuan sudah pergerakan dari Finn. Mencoba untuk bisa bersembunyi dan sekarang sudah bisa slap dan langsung saja mendapatkan ke arah Finn. Dua orang sekaligus dari Bigatron. Hilang seketika dan mereka ingin melanjutkan dan mengusir agen Run dan Double. Run. Dan tidak ada Spear of Destruction yang membuat dari Eman bisa join the fight. Sehingga akhirnya unggul jumlah dari EVOS membuat dua pemain dari Bigatron hilang. Lord bisa didapatkan sekarang. Oh, Oke, terus ini dia. Dengan satu kata pun mereka berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigatron Esports. Satu wave minion masuk lewat bawah. Apakah mereka akan memaksakan keadaan atau mereka akan menunggu dulu dengan objektif dan keuntungan yang mereka miliki. Tapi hampir saja Albert tadi mendapatkan dan mereka berfokus untuk bisa langsung. Tapi base-nya masih bisa ditahan dan hampir saja. Ini menjadi sebuah kerugian begitu besar. Bahkan secara shutdown. Mereka terlalu terburu-buru EVOS. Iya, bahkan Lordnya pun belum masuk. Lord belum masuk. Dan di bagian bawah coba lihat Swallow-nya masih berusaha untuk bisa mendekat ke arah dari Lord-nya. Namun sekarang coba lihat Narko. Untuk masih bisa selamat. Tapi di bagian belakang Luke masih mencoba untuk bisa mengejar. Satu hit terakhirnya. Dan menjadi blunder yang begitu besar. Itu dia 3 pemain yang hilang dari EVOS dan bahkan membuat dari Lord. Ini tidak bisa membuat dari EVOS mendapatkan kemenangan dengan begitu cepat. Terburu-buru kah? Yes, pasti ya. Karena kita tahu Lord belum spawn atau bahkan belum bergerak sama sekali. Mereka langsung menabrak, mereka berusaha untuk melakukan end the game. Annabelle yang tumbang ditukarkan dengan begitu banyaknya pemain dari EVOS 3 yang harus terbayar tadi. Dan akhirnya implosion connect. Iya. Gak ada Purify lagi kan tadi dari Yes. Erlannya juga.
Oke, dan kembali lagi berarti harus netral keadaan. Netral lagi. Iya, Goldnya bahkan dikejar nih sekarang. Iya. Oke. Ya, padahal maksudnya mereka bisa punya kesempatan untuk ngawal Lordnya ya. Ya lebih besar chance-nya kalau sama Lord. Yes, dan Bigetron juga akhirnya punya kesempatan untuk bisa memperpanjang game ini. Ya. Menjadi kesempatan untuk bisa melakukan epic comeback lagi kah? Ya, karena Moskovnya sudah mulai nih berasa nih. Damage dari Eman Yap. juga set up terutama untuk Finn. Kalau Purify bisa di-trigger duluan. Yap, jadi penting ya untuk Purify terutama bagi Erlani juga sebagai damage dealer physical tertinggi. Sementara Wishing Lantern telah diselesaikan oleh Albert. Ganti lagi dari Lightning-nya ganti Wishing Om. Ya, mungkin lebih power sih daripada Lightning ya. Aha. Nah dari bakarannya juga kan 800 damage bisa lah. Magic damage. Di 14.900 ini goalnya udah masuk ke menit yang ke-18. Ranah masing-masing juga ingat dua tim ini sering main di late game. Terutama Bigetron ya. Bigetron apalagi. Suka banget main late game dan ya zona nyaman Eman juga kembali lagi dengan sebuah win of nature di dalam tubuhnya. Ya dan Moreno tanpa terpick off juga. Menjadi pemain yang cukup inti sekarang. Waduh kaget saya. Kenapa? Dan kesetrum dia. Recall ya. Recall dulu tadi. Recall dulu. Dan ya EVOS akan menunggu kehadiran Lord Lord lagi. Evolve ya. Ini beda soalnya ini bakal menjadi Lord yang Evolve. Ya, ini loh penting juga sih kalau dari EVOS dapetin. Kita tahu mereka cukup agresif. Kalau mereka bisa cover dengan 5 pemain mereka kan jauh lebih enak untuk end the game gitu loh. Yap. Dan Nggak usah ada buru-buru. kesempatannya Om. Dari Eman Spiral Destruction-nya kena. Yap. Tadi nggak kena. Yang pas ini ya, fight di Lord tadi. Ya. Oke. Dan sekarang Lord udah mulai coba untuk ditarik dulu ke area sini dari Oh, EVOS. angkat lagi. Yap, itu dia. Ada satu orang yang menjadi korban. Namun sekarang Luke berusaha untuk bisa kabur ke depan yang jauh lebih aman. Tapi Luke untuk kali ini masih berhasil untuk bisa mengamankan dirinya. Bahkan sekarang Albert mengejar cukup jauh. Tapi pada berbeda, ada yang menjadi korban. Namun Moskovnya sudah join ke dalam pertempuran. Malah sekarang EVOS lah yang diusir mundur ke area belakang. Karena Lordnya udah di take over pula oleh Bigetron. Siapa yang akan mendapatkan karyawan tersebut? Tidak ada dan Gopul berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Moreno yang menjadi pahlawannya. Moreno tidak tersentuh sama sekali. Dapetin point kill dan bahkan Lord jatuh ke tangan dari Bigetron. Evolve Lord ke tangan Bigetron. Nankoki juga lagi tumbang sekarang. Mereka tinggal mengawal Lord ini meskipun perjalanan Lord jauh di bagian top. Iya. Tapi 3 lane masih bisa dikuasai oleh Bigetron. Mereka juga unggul dari segi quantity, oh. Mereka punya 4 pemain. Sedangkan EVOS mereka hanya bertahan dengan 3 pemain saja. Oh no. Oke, kesempatan untuk Bigetron bisa memandangkan pertempuran terbuka dengan begitu bebasnya, begitu lebarnya. Andai mereka bisa melakukan ini dengan cukup baik. Oke, Astral Echo. Oke, Astral Echo. Tertembaklah sudah. Erlan harus menahan. Oke, Dengan begitu banyak keserbuan yang masuk. tapi Ki dan juga Natko udah mulai hadir kembali. Oke. Untuk bisa memperkuat bagaimana lini defensif dari EVOS juga. Dan Ya. dikawal Lordnya. Lordnya benar-benar dikawal. Namun sekarang 5 player dari EVOS. Mereka sudah mulai berkumpul. Beberapa dari spell sudah ada. Namun Purify sakit sakit. banget. Erlan berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan juga coba lihat Moreno mencoba untuk menembakkan tadi. Dari Agol Final yang dimiliki. Dan sekarang kita lihat akan seperti apa lagi setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Bigetron. Karena mereka semua sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player. Namun tertinggal sudah Suelo menjadi korban pula. Belum ada yang tumbang dari Bigetron. Kesempatan tetap terbuka bebas. Dan EVOS masih bisa bertahan walaupun mereka kehilangan 2 pemain. Tapi setidaknya ini base turretnya masih tersisa 2. Sementara Super Wave Minion di area bottom lane, ini ngebuat dari Eman pun udah ke distract dan ditugaskan untuk bisa mengeclear ke arah bawahnya Om. Ya tapi Eman bisa join nanti Oke, dengan oke. Akhirnya Kena. Spiral Destruction dia Siapa kena yang untuk kena? kali tapi tidak ada kendala sudah ke arah dari Kayeye. Dan juga Erlan di bagian belakang berusaha tapi Erlan tidak akan kuat. Karena damage dihasilkan tapi Luke yang malah menghilang. Namun sekarang ada Pel yang berhasil untuk bisa mengatakan damage dan sekarang coba lihat Evatnya berfokus untuk bisa menutup game. Kali ini Bigetron win. Terburu-buru, EVOS gagal untuk bisa melakukan endgame sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh Bigetron Esports. Lagi-lagi buff rambut merah masih dengan kemenangan penuh 3 match win beruntun. Sengit itulah yang terjadi untuk game yang ketiga. Saling back and forth dan ketabahan dari Bigetron membuat Moreno yang mencuri Lord tadi. Yap, Evolve Lord mahal. dan keterburu-buruan dari EVOS untuk melakukan end the game. Yes, itu dia. Sebuah mistake yang fatal. Lordnya masih di bawah, masih jauh untuk jalan. Sampai akhirnya yang dipunish satu persatu oleh Bigetron dan Moreno. Moreno. Memang ada cerita sentimental
dan juga Suelo. Wah, tapi seru sih Moreno ya. Seru. Saya sih Moreno sekarang. Ya, Ya. oke. Tapi Bigetron, Wow. ini penampilan mereka yang sangat diuji secara mentalitas juga. Ya. Kita tahu ini Bigetron adalah tim yang terkadang late game-nya membuat kesalahan atau blunder. Ya, Tapi tadi jatuh ke EVOS. ya itu fatal sih. Fatal. Itu fatal banget soalnya gagal and terburu-buru. Terlalu fatal itu. Iya. Dan luar biasanya Bigetron benar-benar bisa membalikkan keadaan. Jadi langsung saya untuk sekarang Bude Clara interview si merah. Win streak dari si merah belum berakhir. Dari rambut mereka merah, dari awal hingga sekarang mereka belum terkalahkan. Pasukan rambut merah Bigetron menang 2-1 dengan sangat memukau. Game ketiga, buset, kalian nyangka itu bakal menang? Nyangka sih, soalnya kan kita coba buat main tenang aja kan, nggak usah panik sama musuhnya, jadi tenang aja sih. Itu base udah mau dihancurin itu loh. Gimana cara kalian untuk ngelakuin comeback itu, Anabel? Tetap percaya satu sama lain aja sih, kayak ya udah 3 lawan 5 kita tetap pede bisa menang. Tetap bisa menang. Dan wah, kalau ngelihat momen-momen tadi, tapi menurut kalian momen apa sih yang benar-benar bisa bikin kalian comeback di game yang ketiga itu? Ini Moreno dapat Lord pakai Nova, itu doang boleh. Itu momen itu. Ya, Momen Moreno dapat Nova yang kita gak nyangka. Kayaknya Retribution gak ada di tangan Moreno. Moreno, tanganmu magic. Itu udah. Momen, kalau kata Navel, momenmu pas lagi ini sih. Ngedapetin Lord itu jadi kunci kemenangan di game ketiga. Moreno ngerasa gak? Ya sebenarnya kita emang punya 2 retri sih kalau main Nova. Gampang last hit Lordnya. Wah, tapi mendapetin momen pas banget itu kamu yang dapat udah pakai perhitungan kalkulus, perhitungan segala macam atau gimana Moreno? Pencet-pencet doang sih Bude, kayak ya mungkin udah pasti dapat lah karena main Nova ya. Gampang retri, jadi ya udah pencet-pencet doang nggak usah kalkulasi, udah pasti dapat soalnya. Udah ngedapetin kill, ngedapetin Lord. Tapi ngelihat pertarungan yang begitu sengit di game yang ketiga 1-2 juga sengit banget sih. Ini kan pembukaan leg kedua kalian. Langsung bertemu dengan EVOS dan taruhannya itu adalah bisa dibilang top 2. Ya, Kamu menghadapi leg kedua ini gimana Moreno? ya excited lah karena kita kan lawan Hengki kan, kayak mantan BTR, terus Nea juga lawan mantan dia juga, dia mantan EVOS. Jadi kita semangat banget. EVOS juga terlalu semangat kayaknya. Tadi EVOS terlalu semangat juga, jadi ke comeback. Benar, emang harus tetap tenang. Tenang kalian tadi semangat, biar netralnya gimana tuh? Ya santai aja, kita main sesuai win con kita sih, kayak kita main Nova, Moskov juga kan, hero late game. Ya kasih mereka blunder aja, kayak kan tadi kebukti juga kan mereka kayak terburu-buru gitu lah. Dan kalian sadar itu terburu-buru. Kayaknya iya. Oke, tapi Moreno kamu di leg pertama ngelawan Natko di mid lane. Sekarang bertemu sobat lama, Suelo. Gimana kamu ngelihat Suelo di tim barunya? Fresh sih dia, maksudnya dia salah satu mid lane yang cukup jago dan hero powernya yang cukup unik lah ya, kayak Zax, Lui. Jadi excited aja lawan dia. Kamu udah siap berarti melawan Zas dari Suelo. Apa kewalahan tadi di game 3? Early-nya kewalahan sih Bude, cuma late game-nya ya mungkin dia yang kewalahan lah lawan aku. Late game di Suelo, kewalahan melawan Moreno. Ada yang mau kamu sampaikan mungkin selamat datang kembali kepada Suelo atau ada kata-kata untuk Suelo? Good game, semoga berjumpa lagi. Oke, good game. Semoga berjumpa lagi. Cool banget. Tapi yang kayaknya nggak cool tadi yang sempet panas tuh. Vin, apa nih Vin? Apa artinya Vin? Ada artinya nggak? Artinya macan. Oh. Macan ngamuk. Macan ngamuk. Itu kayak gitu Iya, gayanya. soalnya dia band masa juga jadi ngeraur. Oh, ngerah. Oke. Memenangkan 2-1 di match ini ngelawan
mantan kapten kamu sendiri, Ki, ada artinya nggak sih buat kamu? Adalah artinya, soalnya dulu kan sempat bersaing kan. Cuman sekarang jadi lawan, jadi kayak semangat aja buat ngalahin dia. Dan pada akhirnya kamu bisa mendapatkan kemenangan? Apa yang dirasa? Seneng lah sama hoki. Senang dan hoki. Tapi ketika dulu menjadi teman dan sekarang menjadi lawan, ada bedanya nggak? Di line of down-nya kayak dulu kamu melihat dia seperti apa dan sekarang pada saat menjadi lawan seperti apa? Bedanya dia sekarang main Hylos Gatot doang udah. Oh itu, kalau dulu macam-macam. Dulu banyak ada Matil, ada Tigril gitu. Sekarang kayak Gatot Hylos aja. Oh kamu ekspektasinya? Nah, ekspektasi dia main Matil, ya Matil. Oh rindu dengan Matildanya Ki. Ya soalnya dulu kan bersaing hero kita Matil. Oke, dan udah ketemu, udah ini. Pada akhirnya kita melihat sekarang kemenangan di tangan sang junior. Zaman dulu kamu juniornya berarti kan? Iya, adik-adik. Adik-adiknya. Ada yang mungkin mau kamu sampaikan kepada sang mantan kakak-kakak kan? Good game. Good game. Oke, Vin. Thank you. Tapi kita akan beralih juga ke rambut yang udah warnanya beda nih. Your hair so different compared to others. Why? Karena gue pakai sampo mulu. Jadinya lepas duluan. Jujur ya, jadi sering keramas berarti. Kalau dari yang lainnya berarti, halo, yang lainnya nggak pakai. Oke, jujur. Oke, nggak apa-apa. Udah jujur, tapi but Eman, how do you feel about your match today? Because we saw that it's so intense, you got solo kill by Erlan. Jago banget dia Bude. Oh iya? Iya, jago. Dalam hal apa tuh? In what case? Jago soalnya bisa solo kill gue. Ya, itu dong. Oke, solo kill itu menjadi pembuktian bahwa dia jago dan diakui oleh Eman. Tapi kita ngeliat bahwa what is your mindset competing against Evos? That plays really well. They're on top 3, same as you. Mindset gue tadi kayak gue mau farming doang sampai spike gue udah ketemu. Terus kita ituan. Ya. Jadi emang dari Eman tuh sangat fokus kepada tujuannya, nggak mikir apa-apa, just do the job, that's all. Iya. When you got solo kill, what is your reaction? Nggak ada, biasa aja. Biasa aja. Iya, soalnya kalah hero kayaknya. Oke, jadi aman aja, biasa aja, santai aja. Dan ini adalah pertemuan yang tentu aja dinantikan mungkin sama Luke juga, di mana Luke. Aduh. Ya. Lawanmu sekarang berbeda. Natko jadi EXP lane. Dan kelihatan banget tadi fight-nya juga makin rame pula ya untuk tim Bigetron. Gimana kamu menghadapi lawan yang berbeda di leg yang kedua ini? Main kayak biasa aja sih Bude. Dua-duanya jago juga kan. Regina tuh jago lah. Jago lah. Itu aja. Kan ini bisa dibilang kayak baru match kedua atau ketiganya dari Natko EXP lane. Tapi kamu udah bisa bilang Natko itu jago. Ya dia all roll kan. Kalau all roll jago lah. Nextnya main jungle kayak tank. Cobain semua dah. Cobain semua. Jago dia. Kamu gak kepengen coba role lain? Enggak dibolehin sih Bude. Jangan ya, jangan. Tapi kalau melihat banyaknya pertikaian tadi di game ketiga, kamu sempat hype up nggak? Sempat sampai meluap-luap gitu nggak kalau dari Luke? Tipis. Soalnya leg pertama kita di comeback kan. Terus leg kedua ya kita comebackin juga lah. Comeback. Dibalas comeback juga. 2-1 panas banget. Ini yang paling panas ini ya Nea ya. Udah berhasil balas dendam nih. Iya, Apa yang kamu pelajari dari leg 1 nih yang kamu bawa ke leg kedua? yang dari leg 1 ya kayaknya Retribution dong paling. Battle Retribution yang kita lihat objektif battle kayaknya benar-benar intens tadi. Enggak intens banget sih soalnya sering di zoning sama Natko sama Hengkinya juga kan. Jadi kayak susah buat ngadu Retri sama si Albert. Oke, tapi kamu menemukan celahnya berarti dong. Ya kalau ada celah, tapi kalau nggak ada celah ya udah kasih aja. Pasrah, pokoknya dari objektif battle
Dari 1 sampai 10 seberapa susah sih battle melawan Albert? Berapa ya? 10 per 10 sih. 10. Oke, hari ini kita ngeliat kalau memang lawan Luke tuh berbeda. Dan mantan temen dari Anavel nih, Ya, Abang Regi ternyata besok tuh mau menikah. ya. Ada yang mau kamu sampein gak sih untuk Abang Regi yang besok menikah, Anavel? Buat Regi semoga lancar sampai hari H. Sama ya semoga langgeng sampai seumur hidup lah sama Melanie. Itu dia, amin. Amin, amin. Dan ngelihat banyak banget nih ya yang sudah menunggu juga pembukaan leg kedua kalian berbuah manis. Balas dendam didapatkan. Apakah kalian benar-benar sudah siap untuk menghadapi tim-tim yang mengalahkan kalian di leg pertama? Kalau kita sih di leg kedua, kita siapapun timnya kita bakal ganyang sih. Kita nggak peduli itu siapapun. Gak peduli siapapun. Ini leg kedua Bigetron datang semakin berani. Ya sekarang kita nggak ada takut ya. Makin berani, makin ganyang. Dan penutupan hari ini ada yang mau disampaikan? Look, ayo Look, kemenangan ini balas dendam pertama dari Bigetron. Apa Bude? Heng, mati lu Heng. Udah gitu aja. Oke, Bigetroopers. Sambutlah pembalasan dendam dari Bigetron. Inilah dia kemenangan dari sang robot berambut merah, tim Bigetron. Ini dia. Kalau udah kayak digendong gini acara singa ini Eman from Sleman. Waduh. Wah. Nah, tapi takutnya kalau digendong kena tsunami slam. Waduh, lain lagi itu. Gini di belakang loh. Ada. Di belakang. Ada. Diangkat. Pak gitu kan. Terus di combo kan title strike lagi. Buset di combo. Nah ini Om, momen Aduh, ini aku nggak berani lihat sih kalau yang blender. Iya. Iya, ini Iya. fatal Ini bisa mistake. berjam-jam nih Eval di sini doang. Iya, ini fatal mistake. Kayaknya ini bakal dibahas berhari-hari sih. Iya. Oh bukan berjam-jam ya? Ini Evos masih main lagi nggak? Harusnya enggak ya? Kemarin kan udah main, harusnya 2 kali kan? Ya, Berhari-hari sampai nih. minggu depan ini bahas nih. Minggu depan ya, minggu depan. Karena susah, Sampai minggu depan. karena tadi kita lihat Lordnya masih jalan di bawah. Masih Iya. jalan di bawah. Tadi aku kira mereka mau nunggu. Mau kemana gitu loh, buru-buru Iya, banget. Wave minion yang masuk lewat tengah juga nggak sempurna om gitu Iya. loh. Karena udah tergerus sedikit. Tapi kira-kira Ul, Ya, MVP? karena MVP M-nya Moreno. Ya. Oh berarti Moreno. Iya. Om apa? Saya suka Moreno juga Moreno. tadi. Baiklah kalau itu. Apakah ini akan benar-benar terjadi? Jadi langsung kita lihat saja MVP. Apakah akan menjadi milik dari Moreno? Dan yes, Moreno dengan pencurian Evolve Lord ini loh. Wah, itu penting banget tadi. Itu sangat penting. Penting banget. Sepenting itu. Dan pastinya nih ya, selamat datang Novaria ke meta yang sekarang. Selamat Nih, datang. Iya. Ini sudah bisa kita resmikan karena kemarin kan masih abu-abu kan. Ya. Untuk hari ini beberapa suplemen juga sudah memperlihatkan bagaimana kekuatan dari Novaria itu sendiri. Iya, dan so far juga kalau ngeliat dari Moreno positioningnya aman banget ya Om. Ya sangat-sangat aman sekali di belakang. Cuma untuk di early-nya ini kelihatan agak-agak serem juga ya buat Bigetron. Iya. Karena mereka sering terdesak, mereka melakukan team fight yang mereka nggak bisa menangkan juga. Tapi miscalculate juga ada. Yang pertama Albert dan ya? Albert juga ada. Nah ini dia. Ini kan. Gemes ya, gemes. Iya. Kejar, malah ketahan dua-duanya juga. Ke absen satu-satu. Iya. Dan ini membuat Lordnya sia-sia kan? Tuh lihat Lordnya lagi jalan. Mereka hilang 2. Ya, berarti ada permasalahan dari using Lord ya untuk Iya. Evos ya. Ya sayang aja gitu loh, mereka udah susah-susah buat dapetin Lordnya. Tapi mereka harus kasih juga fasilitas gratis. Nah ini Lord masih jalan di bawah. Aku nggak mau lihat. Oke. Agak memang sangat memaksakan ya tadi ya. Berusaha untuk langsung menabrak, berharap ada wave minion yang masih terjaga. Yang pada kenyataannya nggak ada sama sekali. Dan lagi Lord bisa dibersihkan dan pencurian. Pencurian buat Lord yang berhasil diambil tadi. Evolve Lord loh soalnya. Ya, Gar. itu dia. Oh, Spear ya. Meledak. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Walaupun memang sebenarnya dari Evos juga sempat ada waktu untuk bertahan ya. Tapi seberapa lama sih mereka bisa bertahan? Ya, dan datangnya kembali Moskovnya
dengan Scar of Destruction ya. Kena tuh tadi. Ya udah akhirnya diacak-acak dengan damage attack speed yang konstan juga ya dari Eman. Karena itu bakal jadi pembeda juga dengan ada Irithel. Irithel lumayan dependent sama ultimate-nya. Sementara Eman ya udah. Selesai. Ya. Tapi ini game yang cukup panjang juga di 21 menitnya. Karena aku juga ngelihat ini apa ya dari Erlan ya, mereka fokus nih untuk bikin tadi defense physical ya dengan ada Wind of Nature. Tapi mereka seperti apa ya, menyepelekan damage dari Moreno Iya, yang itu juga meledak banget Om. ya Moreno yang selalu bisa mencil, apalagi dia pakai lightning trancher kan, semakin Iya. berkumpul semakin bahagia nanti kalau dia kena Astral Sphere. Begitu Natko-nya juga Oracle. Oracle ya. Iya, tidak ada item defense magic yang mumpuni gitu loh. Radian misalnya, minimal Radian ya. Minimal Radian kan, kalau Iya. High Loss aja segitu ada Athena tetap bocor kan. Betul, atau kalau enggak ya sekalian aja. Toilet armor misal. Iya, itu armor ya biasanya Iya, ya. untuk bisa bertahan kan dari sekali tembakan yang besar. Iya yang makanya, meledak. aku penasaran si damage deal dari Moreno bakal nyampe berapa ya. Iya, Karena apalagi pakainya Rapture juga nih, penetration. Nambah ya dari penetration yang bisa disumbangkannya juga. Adaptif ya soalnya. Mhm. Impure rates apalagi di belakangnya juga. Jadi ya Bigetron mereka sanggup untuk bertahan. Tapi lebih ke memaksimalkan kesalahan EVOS. Karena kita bisa bilang kayak EVOS berhadapan dengan diri mereka sendiri juga. Benar, dan Bigetron juga di saat mereka menang di game kedua lumayan dominasi ya. Iya, betul. Tapi di saat kayak lagi keadaannya unggul dari EVOS-nya, wah sabar banget untuk nungguin mistake-mistake. Yap. Consuelo ya, akhirnya Zasnya harus terpatahkan juga kemenangannya. Mhm. Cukup sakit sampai 70.000, hampir 70.000. Tapi lihat damage Nah, Novaria 107. Makanya itu aku udah penasaran sama damage deal-nya Moreno. Dan ya memang terus-terusan poknya. Terus skill Astral Meteornya juga kan. Ya, dan Bigetron Esports ini mereka masuk ke dalam mode defense ya. Ya. 3 Lord ini buat Evo. Terus juga 14 purple buff masih untuk EVOS juga. Ya tapi Dan nice banget ya. Ya mereka bahkan tertinggal buat tarotnya di awal-awal. Ya, itu dia kan dari tadi kan enak